Hatinya yang bersih hadirin, hatinya yang bersih, hatinya yang suci, hatinya jangan dikotori oleh nafsu-nafsu, jangan dikotori oleh nafsu-nafsu angkara murka, kedengkian, kesombongan, keangkuhan, pokoknya ya. Dan itulah yang terjadi kepada iblis. Iblis itu sesungguhnya permasalahannya itu, iblis itu bukan masalah ngalimnya. Kalau ngalim, iblis itu paling ngalim. Masalahnya apa? Akhlaknya. Masalahnya yang menjerumuskan iblis dilaknat beserta seluruh keturunannya bukan masalah alimnya, akhlaknya. Akhlaknya kepada guru gimana, akhlaknya sama orang tua bagaimana, akhlaknya kamu jelek kiamat sampai ila yaumil kiamah kalau tidak tobat. Gini membantu akhlaknya. Jangan sampai kita itu terlaknat gara-gara akhlak kita. Naudzubillah summa naudzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, wabil khusus kepada Al-Habib Syarif Al-Hamid yang sangat saya hormati, Habib Abu Bakar Al-Hamid yang sangat saya hormati, Ketua MUI Kabupaten Jayapura yang sangat saya hormati, Ketua PCNU Kabupaten Jayapura, Ketua Takmir Masjid Darul Mukminin, Darul Mukminin yang sangat saya hormati, Bapak Ustadz Haji Suyonoto yang sangat saya hormati, Bapak dan ketua-ketua Masjid Salim, ya, ketua-ketua Masjid Salim gabungan yang berkenan hadir di masjid ini yang sangat saya hormati, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah pentingnya perjalanan Isra Mi'raj ini adalah Rasulullah akan mendapatkan suatu anugerah yang sangat luar biasa yang tidak seperti biasanya. Kalau kewajiban-kewajiban yang lain itu biasanya hanya cukup malaikat Jibril menyampaikan pesan-pesan itu kepada Rasulullah. Tetapi perintah sholat ini sedemikian rupa dipersiapkan Allah untuk Rasulullah, sesuatu yang harus diawali oleh sesuatu yang istimewa. Yang pertama itu adalah dibersihkan dulu. Jadi apa ini istilahnya, dadanya Rasulullah dipersiapkan untuk menerima, persiapan untuk menerima sesuatu yang sangat luar biasa istimewa, yaitu perintah sholat. Dan seharusnya lah buat kita semua hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ingin betul-betul sholat ini betul-betul akan dijadikan tiang agama buat kita, akan benar-benar dijadikan asbab mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita perlu persiapkan adalah memang mensucikan dada kita ini dari berbagai kotoran-kotoran, ya, dari berbagai kotoran-kotoran, atau yang disebut dengan kita perlu takhalli, kita perlu mensunyikan dulu dada kita ini daripada kotoran-kotoran atau sifat-sifat akhlak yang tercela. Ya, ini perlu kita persiapkan. Kalau kita masih sholatnya rajin tapi dadanya masih kotor, penuh dengan nafsu-nafsu duniawi, keangkuhan, kebencian, iri hati, ya, segala macam kesombongan, ujub di dalam diri dada kita, maka dirinya masih belum bisa menghayati mi'raj yang sesungguhnya, ya, mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perlu persiapkan adalah membersihkan dulu dada ini. Baru setelah itu kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bahasanya yang kalau bahasa tahu takhalli, tajalli, takhalli, tahalli, tajalli. Setelah kita bersihkan dulu hadirin, setelah kita bersihkan dulu berbagai kotoran-kotoran yang ada di dalam dada kita, bahasanya itu kalau sudah bersih
baru diisi dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Kalau sudah bersih itu dada ini hadirin dipenuhi oleh berbagai macam pengaruh-pengaruh negatif. Atau kalau di dalam hadis Nabi qala sallallahu alaihi wasallam, inna fi jasad ibnu adam mudghah idza salahat salahal asairul jasadi kull wa idza fasadat fasadal sairul jasad ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam dada manusia itu segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik. Kalau segumpal darah itu jelek, maka seluruh anggota tubuh kita menjadi jelek. Dan inilah kata Imam Ghazali yang disebut faqad tabayyana bihadzal hadis annal asla adalah annal asla al-qalbu, annal asla sesungguhnya yang paling dasar hakikat seseorang bisa mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya adalah al-qalbu wa huwa al-muta'. Hati inilah yang ditaati oleh seluruh anggota badan kita. Ibaratnya rajanya, tuannya itu adalah hati. Wal baqiyatu ra'yatu, dan seluruh anggota tubuh yang lain itu rakyatnya. Hati itu adalah rajanya, seluruh anggota tubuh yang lain itu rakyatnya. Kalau hatinya baik, matanya baik. Kalau hatinya baik, mulutnya menjadi baik. Kalau hatinya baik, tangannya menjadi baik. Ngetik sesuatu tidak menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat. Ya, hatinya kalau baik itu tidak gampang menebarkan hoax, menebarkan fitnah, menebarkan caci maki, kebencian, kedengkian. Asal hatinya dulu baik. Maka ini yang perlu dipersiapkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Ghazali di dalam hal ini, Imam Ghazali menjelaskan kepada kita bahwa nafsu manusia itu, nafsu manusia, untuk kita mengenal nafsu kita ini, yang pertama adalah ada nafsu ammarah. Pertama, manusia itu ada nafsu ammarah, dan di dalam ilmu tasawuf ini yang harus kita kendalikan sedemikian rupa. Manusia tidak akan, memang semua manusia itu diberikan nafsu ini, tapi bagaimana kita mampu mengendalikan, bagaimana kita bisa membersihkan rohaniah kita ini. Pertama, nafsu ammarah. Nafsu ammarah itu cenderung ngajak kita kepada kemaksiatan terus, ngajak perang terus, ngajak berantem terus, ngajak iri hati terus. Katanya beliau, Pak Ketua MUI, sini ini sudah pokoknya untuk kegiatan keagamaan semuanya sudah beres, aman untuk menggerakkan. Cuma satu saja permasalahannya, untuk mengkompakkan saja hati itu. Memang hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setan itu salah satu yang paling dibenci oleh keturunan anak Adam itu kalau kompak dalam kebaikan. Dan setan itu selalu berupaya untuk menebarkan cara bagaimana di antara manusia itu terjadi perselisihan terus menerus, perselisihan terus menerus. Ini tugasnya iblis. Kalau kita terjebak di dalam hal ini, berarti kita ini sedang terkena virusnya setan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua disebut dengan nafsu lawamah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya-nya itu nafsu lawamah. Nafsu lawamah itu sesungguhnya di dalam dirinya itu ada keinginan yang kuat untuk selalu tidak suka kepada kemaksiatan, tidak suka terhadap kemungkaran. Tetapi dirinya belum istiqomah. Walaupun dia benci, wah pacaran itu sesungguhnya tidak boleh, tapi kadang-kadang juga pacaran. Pokoknya boleh lihat perempuan cantik, tidak boleh, tapi kadang-kadang ngelirik. Betul. Yang begini ini tidak istiqomah. Korupsi itu tidak boleh. Ya kalau dia tidak punya kesempatan. Kalau punya kesempatan, ini masalahnya dia belum istiqomah. Tapi kalau melihat kemungkaran dia tidak suka. Tapi dia masih kadang-kadang juga terjebak dalam kemaksiatan. Ini namanya nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Di dalam Al-Quran juga diterangkan tentang nafsu lawamah ini. La uqsimu bin nafsil lawamah. Yang berikutnya lagi adalah yang berikutnya lagi kata Imam Ghazali adalah yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang sudah mempunyai ketenangan jiwanya,
punya tenangan kejiwanya dalam melakukan kebaikan-kebaikan terus-menerus. Dirinya kalau yang sudah tingkatan nafsu mutmainah ini sudah tidak terlalu peduli, dibenci tidak apa-apa, ya dibenci tidak apa-apa, diancam sampai mati pun tidak apa-apa. Terus kemudian disenangi biasa-biasa saja, orang benci biasa-biasa saja. Kata Gus Dur itu, kalau ada seorang dai dicaci maki orang, terus emosi, itu namanya dai amatir, masih amatiran. Dikritik dalam dibenci gitu aja amatiran. Wah, ada ustadz biasanya rajin sholat, gara-gara dikritik sama orang akhirnya tidak sholat jamaah. Amatiran itu namanya. Kata-kata Gus Dur ya, kata Gus. Tapi ya itulah, kalau sudah jiwanya mutmainnah itu sudah santai saja. Yang penting terus saja istiqomah dalam kebaikan, hatta sampai kalaupun dirinya harus menghadapi kematian. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW, nah ini kita tidak terlalu banyak tentang cerita Isra Mi'raj. Rasulullah ketika dalam perjalanan itu kan Jibril, masya Allah, ini ada bau yang sangat harum semerbak ini. Apa ini Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah umat terdahulu zamannya Fir'aun, namanya Siti Masyitoh. Siti Masyitoh ini pembantunya Fir'aun, tetapi dirinya itu istiqomah menjaga akidahnya. Sama Fir'aun, kalau kamu tidak mau beriman kepadaku, kalau kamu tidak mau murtad dari agamamu dan mengikuti agama saya, kata Fir'aun, maka akan kau bunuh semua keluargamu. Mau apa tidak? Tidak mau. Milih mati? Tidak apa-apa. Akhirnya sama Fir'aun ini, coba bayangkan hadirin dimuliakan oleh Allah, iman kita ini bisa tidak setingkat Siti Masyitoh ini. Suami dulu dikasih godokan yang sangat besar. Prajurit, lemparkan dia, tetap asyhadu an la ilaha il, tetap la ilaha il. Terus akhirnya anaknya wakil 3 atau 4 ya, lempar mati di depan matanya hadirin, di depan matanya Siti Masyitoh. Tetap saja dia tidak mau menjual akidahnya. Anak berikutnya 2, anak ketiga, anak yang masih disusui, lepaskan. Mau dia gimana ini? Siti Masyitoh agak sedikit, ya Allah, anakku yang terakhir ini gimana ini? Mau kecil, mau dilemparkan, gimana ini? Anaknya mengatakan, tidak apa-apa ibu, di depan ada jalan surga, di depan ada sesuatu yang lebih kita berbahagia. Akhirnya Siti Masyitoh dengan anaknya masuk di dalam kubangan itu. Bayangkan, suaminya, anaknya dan dirinya masuk. Demi apa? Akidahnya tadi. Demi akidahnya itu loh. Demi akidah, walaupun mati tetap saja dia. Maka Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya itu bau harum luar biasa. Maka itulah kuburannya Masyitoh dan keluarganya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang-orang yang seperti ini, perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah inilah yang menginspirasi kita, yang harusnya kita mengambil pelajaran bagaimana kita ini tetap teguh. Orang yang seperti ini tetap teguh sekalipun keluarganya. Ini nafsu mutmainnah. Oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ceritakan sangat banyak perjalanan Isra Mi'raj. Yang di antara perjalanan Rasulullah SAW ada melihat seseorang kukunya panjang-panjang, terbuat dari baja panas, baja api neraka, tapi gerok-gerok mukanya dikerau-kerau sampai hancur lebur. Dikasih kembali lagi semua, kerau-kerau lagi begitu. Terus kemudian Jibril, siapa itu Jibril? Itulah orang-orang yang suka iri hati, dengki sama orang lain, suka mencaci orang lain, tapi dirinya sendiri masih suka melakukan kejahatan-kejahatan itu. Dirinya itu ngomong gini, tapi dirinya sendiri masih suka melakukannya. Yang berikutnya lagi, Rasulullah juga melihat ada sapi besar. Sapi besar itu keluar dari lubang kecil keluar. Terus begitu keluar mau masuk lagi, karena heboh di tengah gitu, mau masuk ke lubang yang kecil tadi, tidak bisa. Begitu berupaya. Apa itu Jibril ya Jibril? Apa itu Jibril? Kok ada sapi keluar dari lubang kecil mau keluar masuk kok nggak bisa? Karena lubangnya kecil, kalau keluar bisa, masuk nggak bisa. Maka kata Rasulullah, kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, ya Muhammad,
itulah tandanya orang-orang yang suka menebarkan hoax, menebarkan, kalau bahasa dulu ini provokator, menebarkan hoax, menebarkan fitnah di tengah masyarakat. Ada pejabat ngomong gini, oh langsung digoreng sedemikian rupa, gorengannya ditebarkan di tengah masyarakat, terjadi kehebohan di tengah masyarakat. Dia mau minta maaf, ya hati-hati. Al Habib Umar Al Hafidh itu menceritakan begini, dosanya orang menebarkan hoax itu betapa besarnya, beratnya. Karena kalau dia sekarang ini hoax, zaman dahulu mungkin lewatnya mulut, nah sekarang lewatnya HP. HP itu kan tidak bisa bohong, seluruh dunia bisa mengakses. Apa itu hoax kita yang kita tebarkan lewat HP akan tersebar di seluruh dunia, ya. Dan kapan saja bisa diakses, kapan saja bisa diakses. Begitu diakses, kalau kita membuat kelakuan hoax itu, maka akan terjadi dosa jariyah ila yaumil qiyamah. Naudzubillah summa naudzu. Maka hati-hati kita bermedsos, maka hati-hati kita bermedsos. Ini perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah ini, banyak hal yang harus kita ambil pelajaran, hikmah yang harus kita aplikasikan, kita wujudkan di dalam kehidupan kita ini, hikmah-hikmah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka oleh karena itu orang yang sudah punya jiwa mutmainnah, jiwa yang damai, jiwa yang tenang, barulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memanggil, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan. Wahai jiwa-jiwa yang damai, wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, yang sudah stabil, yang sudah stabil jiwanya itu, irji ila rabbi, kembalilah kamu kepada Tuhanmu. Ar-ruh min amri rabbi, ruh kita dari Allah. Ya, kembalilah kepada Tuhan. Yang dipanggil di sini orang-orang yang sudah punya jiwa mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Ketika belum mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, nanti orang-orang itu di akhirat akan wujud sebagaimana kata Imam Ghazali itu, wujudnya itu akan berbentuk sebagaimana nafsu-nafsu duniawinya. Nafsu-nafsu duniawinya itu tadi gambaran, ada orang di sana, ada rupanya seperti B2, ada seperti kambing, ada rupanya seperti semacam-macam bentuk. Itu apa? Nafsu-nafsu binatangnya yang ada masih di dadanya itu, ketika dia mati masih terkungkung oleh nafsu-nafsu tadi, maka nanti dia akhirat akan seperti itu wujudnya, di padang mahsyar itu akan seperti itu wujudnya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu harus berproses, berupaya, bersungguh-sungguh untuk menggapai jiwa kita ini pada nafsu diri kita ini kepada nafsu yang mutmainnah. Nafsu yang mutmainnah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya perlu punya guru, sanad zikir yang ada guru, yang ada mursyidnya, seperti umpamanya di sini siapa yang mengamalkan amal seperti siapa? Bafiam Pak Ustadz Khomedi itu beliau membimbing dari gurunya beliau yang ada dari Tangerang. Saya sudah berjumpa dengan beliau, ajari zikir setiap malam, zikir Allah Allah Allah, la ilaha illallah la ilaha sampai 11.000. Hatinya tenang, hatinya damai, tidak kemerungsung. Kalau orang tidak pernah zikir, tidak ada gurunya, kemerungsung hati ini, kemerungsung hatinya. Pentingnya orang-orang punya guru. Ojo guru-guru sing tidak punya sanad, punya guru yang punya sanad. Seperti kalau Syekhina Maimun Zubair punya gurunya macam-macam. Apa diantaranya salah satu zikirnya Kiai saya Maimun itu adalah zikir la ilaha illallah, talqin zikir setiap pagi, setiap subuh baca 313 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kalau mau mengamalkan itu amalannya Syekhina Maimun Zubair. Syekhina Maimun Zubair itu semua dengan santri yang diamalkan adalah zikir la ilaha illallah 300. Karena apa? Hati kita itu bisa berkarat. Kata Rasulullah, bagaimana majalu'a? Apa cara untuk membersihkan hati kita? Caranya zikrullah, zikir kepada Allah, ya. Caranya berzikir kepada Allah, caranya ingat mati, caranya membaca Al-Qur'an yang ada gurunya. Saya ingin menekankan punya guru. Tidak boleh guru kamu siapa? Google. Oh, berarti Al-Fatihah ila guru saya Google Al-Fatihah. Kacau begini nih. Harus punya guru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu dipanggil oleh ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang punya jiwa yang sudah tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah sedemikian rupa ini, orang yang sudah sedemikian rupa, orang yang sudah ahli zikir, orang yang sudah ahli jiwanya sudah tenang, itu sangat berbeda amal kualitas ibadahnya dengan orang yang belum ahli zikir. Orang yang sudah ahli zikir kepada Allah, qala Said Abdul Qadir Al-Idrus, zarratun min a'malil qulub. Satu timbangan yang sangat kecil. Zarrah itu bahasa sekarang itu atom, yang paling kecil sekarang itu atom. Atau kalau zaman dulu kiai-kiai itu abote semut muda. Semut muda itu semut yang putih. Itu semut putih kan kecil. Nah, sekarang ternyata yang kecil atom. Satu atom yang sangat kecil itu dari amalnya orang-orang ahli hati, hatinya yang sudah damai, hatinya yang sudah tenang, khairun min amsalil jibal min a'wal jawarih, itu lebih baik daripada amalnya anggota tubuh walaupun nilainya sebesar banyak gunung. Siklop itu besarnya kayak apa beratnya? Banyak gunung kayak siklop, dibandingkan amalnya satu orang yang satu zarrah, yang satu atom, tapi itu keluar daripada hati yang murni, hati yang suci, hati yang sudah jiwa mutmainnah, maka itu lebih baik dibandingkan amal yang kemerungsung nggak karu-karuan banyaknya tadi. Maka oleh karena itu pentingnya hadirin yang dimuliakan, pentingnya hati kita ini perlu dikembalikan kepada apa itu kesucian kita. Waqala Said Abdurrahman As-Saqaf, auqiyatun min a'malil batin. Satu auqiyah itu satu timbangan auqiyah itu daripada amalnya batin yang dipenuhi dengan nafsu mutmainnah, itu lebih baik daripada mingkintorin ma'al mudharir, dari sebesar apapun juga daripada amal-amal zahiriyah kita, amal-amal zahiriyah kita. Maka ini pentingnya ilmu batin ini, ilmu apa yang menjaga kebatin kita, rohani kita ini. Waqala seperti amal-amal batin yang disebut di situ apa? Seperti jiwa sabar, jiwa zuhud, jiwa tawakal kepada Allah, jiwa mencintai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat yaitu tadi kisah Siti Masyidah yang dalam perjalanan Isra-nya Rasulullah dinampakkan baunya harum luar biasa, baunya sangat harum. Maka oleh karena itu hadirin, seperti ini mohon maaf, ini betul-betul diceritakan. Saya ini mengantarkan Habib Umar Mutahar. Saya ini mengantarkan Habib Umar Mutahar sampai di Raja Ampat. Begitu datang di suatu daerah, kayaknya di sini ada makamnya wali. Betul ini, saya dan beliau tidak pernah datang di tempat itu, di kawasan itu Raja Ampat sebelumnya itu sebelum Raja Ampat itu baru kemudian naik. Kayaknya di sini ada apa bau harum ini. Kayaknya ada makamnya wali. Terus tanya-tanya, ternyata ada penyebar Islam di situ. Maka kami ziarah sama-sama di makam di situ. Orang-orang yang luar biasa seperti itu sudah nampak. Di kawasan itu ada makamnya wali, itu sudah nampak. Harumnya itu sudah nampak. Gus Dur yang begitu masyhur diceritakan, lewat di satu tempat, kayaknya ada makamnya wali. Datang. Ternyata di situ ada makamnya harum. Harumnya itu kelihatan. Rasulullah juga dinampakkan, siapa yang harum ini? Siti Masyidah. Maka oleh karena itu, siapa bisa harum seperti itu? Hatinya yang bersih, hadirin, hatinya yang bersih, hatinya yang suci, hatinya jangan dikotori oleh nafsu-nafsu, jangan dikotori oleh nafsu-nafsu angkara murka, kedengkian, kesombongan, keangkuhan, pokoknya ya. Dan itulah yang terjadi kepada iblis. Iblis itu sesungguhnya permasalahannya itu, iblis itu bukan masalah ngalimnya. Kalau ngalim, iblis itu paling ngalim. Masalahnya apa? Akhlaknya. Masalahnya yang menjerumuskan iblis dilaknat beserta seluruh keturunannya bukan masalah ngalimnya, akhlaknya. Akhlaknya kepada guru bagaimana? Akhlaknya sama orang tua bagaimana? Akhlaknya kamu jelek, kiamat sampai ila yaumil kiamah kalau tidak tobat. Gimana membantu? Akhlaknya. Jangan sampai kita itu terlaknat gara-gara akhlaki. Naudzubillah summa naudzubillah. Di dalam juga diterangkan as-sabiruna ajrohum bighairi hisab. Orang-orang yang mempunyai jiwa sabar, pahalanya itu tanpa hisab. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, raq'atani min arifin billah. 2 rakaat
dengan apa itu kualitasnya orang-orang yang ahli makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, afdol, lebih utama min alfi raqatin, dari 1000 rakaat daripada yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Kalian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah dengan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW semakin kita bisa meneguhkan hati kita, membersihkan hati kita dengan diisi dengan berbagai zikir. Kalau Rasulullah caranya dibelah oleh malaikat, kita sendiri harus membelah dada kita dengan memperbanyak zikir, dengan belajar tasawuf, dengan kita tahu guru kita. Kita harus tahu mursyid kita. Kita punya guru mursyid kita yang membimbing kita, yang bisa apa itu membimbing kita, membersihkan rohaniah kita ini. Kurang lebihnya demikian. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.